Orang bilang, ngapain sih nyicil XRP? Di Indonesia juga nggak bakal dipakai. Gue paham kok maksudnya. Kita ini hidup di Indonesia, ya pengennya investasi yang kelihatan manfaatnya di sini juga kan. Tapi bro, pertanyaannya bukan XRP dipakai di Indonesia atau enggak. Pertanyaannya, dunia akan kemana dan lo mau ada di mana? XRP itu bukan proyek lokal, dia mainnya skala global. Bank-bank besar di luar sana udah uji coba XRP buat kirim duit lintas negara. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Gue nyicil XRP tiap minggu bukan karena dia udah dipakai di warung deket rumah, tapi karena dia punya potensi buat jadi jalan tol finansial dunia. Lagian bro, kita juga dulu nggak kebayang internet bakal segila ini. Awalnya cuman buat kirim email, sekarang lo bisa dagang, sekolah, bahkan nikah via online. Jadi jangan remehin teknologi cuman karena belum masuk lingkungan lo. Karena teknologi itu nggak nunggu izin, dia jalan terus. Lo mau jadi penonton perubahan atau mau jadi bagian dari yang nyiapin diri dari sekarang? Gue ngerti kok bro, XRP tuh emang lebih banyak mainnya di luar negeri. Dipakai buat urusan transfer duit lintas negara, kirim dari Jepang ke Filipina, dari Timur Tengah ke Afrika. Bukan buat bayar kopi di warung depan rumah. Tapi bukan berarti XRP nggak penting buat kita. Para investor kecil yang sabar, yang nyicil pelan-pelan, yang mikirnya panjang. Gue tanya balik deh, lo investasi itu buat sekarang doang atau buat masa depan? XRP itu salah satu proyek yang udah ngelewatin badai. Lo pikir gampang? Dibantai regulator, diseret ke pengadilan Amerika, digoreng media tiap hari, tapi dia nggak tumbang, malah makin kuat. Tim Ripple jalan terus, partnership makin banyak, komunitas makin solid. Buat gue, itu nilai yang mahal banget. Karena investasi itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal daya tahan. Banyak koin yang bersinar sebentar, terus lenyap. Tapi XRP, dia udah terbukti bisa bertahan di medan tempur. Makanya gue tetap nyicil. Bukan karena FOMO, bukan karena hype. Tapi karena gue lihat fondasinya kuat. Dan kalau suatu hari dia benar-benar jadi tulang punggung sistem keuangan global, gue udah punya bekalnya dari sekarang. Oh ya, kemarin gue baca komentar ada yang bilang, buruan dipencet tombol sell aja, keburu drop, nanti tambah puyeng. Gue balesnya simple aja bro, senyum. Soalnya gini, kita ini bukan trader harian yang panik lihat market merah. Kita bukan orang yang duduk depan chart seharian, ngitung candle satu-satu sambil deg-degan. Kita ini investor harian, nyicil kecil-kecilan, dikit tapi rutin, sabar, nggak gerasak-gerusuk. Gua tuh inget banget dulu waktu harga kripto jeblok, semua orang pada panik jual, grup-grup rame. Banyak yang nulis, udahan deh males gua, mending cut loss. Tapi waktu itu gua malah beli. Iya, beli. Karena justru di saat orang takut, ada kesempatan. Lo tahu pepatah legendaris kan? Orang kaya beli waktu darah lagi mengalir di jalanan. Itu maksudnya market merah bro. Dan sekarang, sebagian dari yang gue beli waktu merah udah naik nilainya. Makanya gue nggak panik. Karena gue bukan nyari cuan semalam. Gue nyari ketenangan 5 tahun ke depan. Yang sabar itu bukan orang lemah. Justru mereka yang ngerti arah. Dan waktu market bangkit nanti, yang dapat hasil paling mantap bukan mereka yang lari waktu takut, tapi mereka yang duduk tenang dan terus nyicil. Coba pikirin deh, kalau emang semua orang bisa kaya cuma modal klik tombol buy pas murah, terus klik sell pas mahal, ya semua orang udah jadi sultan dong. Tapi kenyataannya, yang kaya makin kaya, yang panik makin rugi. Karena mereka nggak ngerti satu hal penting. Yang menang di dunia investasi itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan. Yang bisa tahan badai, yang nggak panik waktu market merah, yang tetap nyicil meski pelan, itu yang akhirnya bakal panen. Karena dalam dunia kripto, kesabaran itu strategi, dan waktu adalah senjata.
Gua nggak cari kayak besok pagi, bro. Gua lagi bangun pondasi. Pelan-pelan tapi pasti. Karena masa depan cuma bisa dimiliki sama orang yang nggak gampang goyah. Tapi inget, bro, gue mau lo denger baik-baik yang satu ini. Jangan pernah beli kripto pakai uang belanja, apalagi pakai uang pinjaman. Gua ulang ya, itu haram hukumnya. Gue pernah dapet DM dari teman subscriber, bilang gini, "Bang, gue lagi mepet nih. Tapi kayaknya kalau gue pinjem dulu, terus beli waktu harga turun, bisa cuan kan?" Gue jawab pelan-pelan, kripto itu bukan jaminan, bukan tempat buat lo berjudi nasib. Kalau lo beli pakai uang dapur, dan besok harga anjlok, siapa yang lo marahin? Market? Diri sendiri? Istri lo? Kripto itu bisa untung, iya, tapi risikonya juga gede. Dan kalau lo pakai uang kebutuhan hidup, yang rugi bukan cuma saldo, tapi bisa-bisa keharmonisan keluarga juga. Beli kripto tuh kayak naro barang di gudang investasi. Harus pakai uang dingin. Uang yang kalau hilang, lo nggak langsung lapar. Istri nggak langsung marah. Anak nggak langsung berhenti sekolah. Gua bilang ini bukan buat nakut-nakutin, bro. Tapi karena gua peduli. Kripto itu peluang, tapi bisa jadi jebakan kalau lo nggak ngerti batasnya. Jadi, jangan nekat. Jangan pakai uang panas. Jangan pakai utang. Sadar. Sabar. Selamat. Hari ini gue beli XRP kayak biasa Rp50.000. Konsisten, tenang, dan sabar. Pelan-pelan tapi jalan terus, bro. Bro, nggak masalah lo mulai telat. Serius deh, nggak semua orang lahir dari keluarga yang ngerti investasi. Nggak semua orang dapat edukasi finansial dari muda. Mungkin lo baru nyadar pentingnya nyicil sekarang. Mungkin lo baru sempet belajar sekarang. Dan mungkin lo pernah ditertawakan karena nyicil koin receh. Biarin. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat lo mulai, tapi seberapa konsisten lo jalan. Lo ngerti apa yang lo lakuin. Lo nggak asal beli, lo belajar, lo mikir. Dan lo jalanin ini dengan sabar. Itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo menang di akhir. Kalau lo juga pejuang nyicil, gue minta satu hal. Like video ini. Dan komen di bawah, koin apa lagi yang mau gue bahas. Terakhir, share video ini ke orang tua lo. Biar mereka tahu, kripto itu bukan penipuan, bukan perjudian, tapi peluang, asal dipakai dengan cara yang benar. Nama gue Anton, gue nyicil masa depan lewat kripto, bukan karena gue pengen cepet kaya, tapi karena gue nggak mau miskin di hari tua.